Aku coba membuat 5 buah VLAN di Cisco Packet Tracer. Jadi ada 5 buah VLAN dalam satu buah switch. Jadi perangkat yang diperlukan itu router, switch, masing-masing satu server, satu access point, dan kliennya bebas untuk setiap VLAN-nya. Jadi syaratnya lah VLAN A, VLAN B, VLAN C, VLAN D, VLAN E. Jadi pertama tuh setting dulu. Nah, nama atau SSID pada setiap access point di masing-masing VLAN-nya. Sesuaikan aja. Misal VLAN A, SSID-nya jadikan VLAN A, kemudian passwordnya VLAN A password. Terus di VLAN yang kedua nih, VLAN B, ya, sesuaikan. Dan di switch-nya ini kebetulan sudah aku konfigurasi lah untuk mempersingkat waktu. Jadi kita lihat VLAN-nya. Nah, jadilah pada contohku kali ini aku mencontohkan membuat VLAN 100 sampai 500. Nah, jadi VLAN 100 itu untuk kelas A, VLAN 200 kelas B, dan seterusnya. Dan untuk port-portnya VLAN 100 untuk port yang akan mencakup VLAN 100 itu adalah port 1 dan 2. Kalau untuk VLAN 200, port yang dicakupnya 3 dan 4, dan seterusnya. Jadi saranku lah, karena di switch ini ada 24 port loh. Jadi masing-masing VLAN itu gunakan 4 port. Misalnya VLAN 100 untuk port 1 sampai 4, VLAN 200 5 sampai 8. Nah, dan seterusnya. Oke. Karena VLAN-nya sudah diatur, sekarang kita tinggal mengkoneksikan masing-masing device di tiap VLAN ke switch sesuai nomor portnya. Pertama, server VLAN 100 kita koneksikan ke port 1. Nah, ini VLAN 100 lah. Habis itu akses pointnya ke port 2 berarti. Nah, ini 2 buah VLAN ini sudah digunakan. Habis itu VLAN 200 lagi. Nah, 3. Habis itu VLAN akses point kelas B, VLAN 200 juga. Dan seterusnya, sesuai dengan yang ada di database VLAN tadi. Nah, jadi misalkan di setiap VLAN-nya ada 4 port lah, terserah aja servernya dicucukkan ke port keberapa, bebas. Tapi kalau di contohku ini karena cuma 2 port, artinya port servernya pakai port yang ganjil dan akses pointnya pakai port yang genap. Nah, ini sudah terkoneksi semuanya. Nah, kita lihat. Nah, mulai FA01 sampai FA010 sudah up semua, dan lihat pembagian VLAN-nya 100, 200 sampai 500. Oke. Sekarang kita ke router. FA00 saja. Kemudian karena jadi ini nanti port yang terhubung ke router ini akan kita setting mode terang. Nah, jadi gunakan saja
port 24 atau port terakhir. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke router. Di router ini kita melakukan enkapsulasi data, atau lebih mudahnya kita bakal mengatur sub-sub interface. Nah, karena kita punya 5 VLAN, berarti bakal ada 5 sub interface. Pertama, settingannya masuk ke interface FA0/0 titik 100. Titik 100 ini berarti sub interface VLAN 100. Nah, itu encapsulation.q100. Nah, artinya enkapsulasi VLAN 100 atau subinterface 100. Nah, masukkan IP-nya. Misalkan 11.11, jangan 11 ya. 192.168. Ini kita gunakan 92 100 titik 1 titik 1. Nah, 255 titik 255 titik. Nah, di sini bisa kita terapkan subnetting lah. Misalkan membatasi user yang nanti akan dibuat di DHCP pada VLAN 100 ini, kita coba 240. Nah, nanti IP 1.1 ini bakal dijadikan gateway di server VLAN A. Exit, masuk lagi interface FA0/0.200. IP ADD-nya 192.168. Salah. 120.2.2. Untuk subnettingnya samakan saja 240. Ada yang salah. Oh iya, ada yang lupa. Encapsulation dulu. Nah, baru kita tambahkan IP-nya. Nah, NTFA0/0.300 IP ADD encapsulation dulu. Encapsulation.q 300 atau VLAN 300. Setelah itu IP ADD 192.1.1.3.3 255 titik 240. Exit INT 0/0.400 /q 400. Nah, pilihan 400 IP ADD FA0/0 titik. Nah, ini yang terakhir, interface FA0/0 dot VLAN 500 /q VLAN 500 IP ADD 92.1
150 harusnya. Titik 5.5 spasi 255.255 5.255.2 40 exit. Ini ada kesalahan adalah di 400 nya 400 IP ADD 192 140.4 255 0 exit no SH atau no shutdown. Nah, ini salah. Interface dulu FA 0/0 no shutdown. Nah, ini kita menyalakan port di routernya. Kita lihat, nah ini ada 5 subinterface, 5 VLAN. Nah, IP yang ada di router nih nanti kita pakai buat gateway tiap-tiap server. Nah, ini ada yang salah slash nih. Nanti samakan aja lah. Subnettingnya terserah saja, bebas. Sekarang balik ke switch, configure terminal. Nah, di interface FA0/24. Nah, ini yang terhubung ke router. Sekarang kita ubah modenya jadi mode terang. Exit. Nah, sudah. Jadi di mode terang tuh cuman di FA/24. Sudah nih. Sekarang kita atur di masing-masing server tiap VLAN-nya. Sini kita atur IP-nya 1 berapa tadi lupa. Nah, untuk VLAN 100 gateway-nya 1.1 100.1. Berarti sininya 92 100.1.2. Nah, ini IP buat servernya. Sininya 248. 240. Sini IP pada router tadi. Titik 1. Kita atur DHCP servernya. Kita on-kan. 192.100.1. Kita mulai 2. Tidak masalah. Nah, ini maksimum usernya 16 saja. Defaultnya /28. Nah, ini akses pointnya sudah terkoneksi lah. Ini berada dalam satu VLAN. Nah, sekarang kita coba koneksikan PC-nya. Refresh. Tunggu. Nah, ini ada 5 buah SSID nih yang menandakan ada 5 VLAN yang berbeda. Kita pilih koneksikan ke VLAN A. Passwordnya VLAN A pas atau yang kita setting di access point. Connect. Nah, sudah. Kita lihat apakah dapat DHCP. Nah, ya. Sudah sukses mendapatkan IP DHCP. Oke. Sekarang coba kita setting ke server atau VLAN C. VLAN C, VLAN 300, IP-nya 130.33. Nah, kita setting ini 92 130.3 berarti titik 4. Nah, 240 92
130.30.3.3. Nah, ini IP subinterface 300 di router tadi. DHCP on kan gateway-nya 130.3.3. Nah, startnya kita mulai 4. Nah, save. Ini adalah klien yang ada di VLAN C atau VLAN 300. Connect, kita cari SSID, access point VLAN C-nya. Nah, VLAN C. Oke, connect. Masukkan passwordnya, VLAN C, pas. Koneksikan. Nah, sudah terkonek. Apakah dapat IP DHCP? Nah, sukses mendapatkan DHCP. Oke. Sekarang kita atur di VLAN terakhir atau VLAN E. Gateway VLAN E adalah 150.5.5. Nah, kita atur IP-nya dulu. 192.150.5.6 berarti. 92.40 atau /28. Gateway-nya 192.150.5.5 ke service DHCP. Nah, ini 192.150. Maaf, 192.150.5.5. Start IP-nya mulai 6 atau mulai IP server, tidak masalah. Save. Nah, sekarang klien di VLAN E ini atau VLAN 500 kita coba koneksikan via wireless. Tunggu sebentar, searching. Nah, namanya VLAN E. Connect, masukkan passwordnya VLAN E, pas. Koneksikan. Nah, apakah sudah dapat IP DHCP? Nah, sudah. Mulai 7. IP servernya mulai 6. Oke. Sekarang kita, ini artinya sudah 3 VLAN lo tersetting. Untuk keduanya ini bisa dilanjutkan. Tapi karena untuk mempersingkat waktu, aku skip aja dulu. 3 aja dulu contohnya. Misalnya kalian ingin 5, silahkan ulangi konfigurasi seperti VLAN A, C, dan E. Fast forward untuk mempercepat waktunya. Kita coba kirim surat dulu. Dari PC ke servernya. Sukses. Oke. Servernya sukses lagi. Oke. Sukses. Oke. Surat ini sama seperti ping. Sekarang router ke server. Progress pilot itu bisa dipastikan pilot, berarti fast forward terus hingga dirasa cukup. Nah, successful. Sekarang router ke sini. Masih pilot. Oke, masih pilot. Dari sini, dari router ke server sini masih pilot juga. Fast forward terus. Coba lagi. Nah, successful. Sini lagi. Sukses. Oke. Sekarang kita coba surat dari klien A ke klien C. Progress. Pilot.
Oke, kita pas forward. Nah, successful. Sekarang dari sini ke sini. Successful juga. Sekarang dari sini ke sini. Sukses. Nah, karena sukses dalam pengiriman surat, bisa dipastikan ketika melakukan tes ping juga berhasil. Nah, artinya konfigurasi untuk 3 dari 5 buah pilihan yang dibuat ini sudah berhasil. Nah, untuk melengkapi 2 buahnya ini, bisa diulangi saja konfigurasi seperti pada pilihan A, C, dan E. Ya. Ingatlah, IP yang di router ini buat gateway tiap-tiap server pada masing-masing pilihan. Nah, kemudian untuk VLAN-nya bebas, misalnya pilihan 100, ingin bisa atau ingin diisi dengan 4 buah port, bisa juga. Misalnya pilihan 100 akan mencakup FA01 sampai 04, kemudian pilihan 200 05 sampai 8, dan seterusnya bisa. Oke, ya mungkin cukup sampai sinilah tutorial atau contoh pengerjaan pilihan dariku. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.